Enak saja, perhiasan yang aku dapatkan susah payah malah terkumpul di sini, gerutu Maura mengambil semua perhiasannya, juga emas batangan, tak lupa uangnya juga dia ambil. Sambil mengumpat kesal, Dev hanya menggelengkan kepalanya melihat kelakuan istrinya itu. Lalu Dev membuka kembali kedua brankas tersebut yang berada di sisi kanannya. Tidak lama kedua brankas tersebut terbuka dengan mudah. Maura melihat sebuah foto yang berada di dalam brankas tersebut, seorang wanita cantik juga laki-laki yang menurutnya sangat tampan, dia mengambilnya, selalu menunjukkan foto tersebut kepada suaminya. Itu mirip sekali denganmu, kata Dev. Maura meneteskan air matanya. Apakah ini foto orang tuaku? Tanya Maura pada suaminya. Dev menaikkan kedua bahunya, aku tidak tahu, tetapi mungkin saja, karena melihat wajahmu, begitu mirip dengan wanita yang berada di dalam foto tersebut. Dev memperhatikan wajah istrinya dengan seksama sampai membuat wajah Maura memerah karena ditatap seperti itu, dia menghapus air matanya yang membasahi pipinya. Dev mengambil semua yang ada di dalam brankas, semua berkas-berkas penting ia ambil dari sana, dan memasukkan ke dalam tas laptopnya yang cukup besar. Kemudian mengacak-acak tempat itu, dia juga sudah merusak CCTV yang ada di ruang kerja Tuan Yoga, meja kerja serta rak-rak yang tersusun rapi ia hamburkan. Lalu dengan cepat keluar dari tempat itu, tidak lupa ia mengunci pintunya kembali. Setelah memasuki kamarnya, Dev menyusun semuanya menjadi satu. Aku akan mengamankan barang-barang ini ke tempat tersembunyi, besok kita akan ke sana untuk memeriksanya sama-sama, kamu tunggu di sini sebentar. Kata Dev yang diangguki istrinya. Lalu Dev merogoh saku celananya untuk mengambil ponselnya dan menghubungi seseorang. Setelah memastikan orang suruhannya sudah berada di samping rumahnya, dia pun melompat dari arah balkon sampai ke bawah, dan mengendap-endap untuk menuju pagar rumah Maura yang berada di taman samping. 29. Kejutan. Tidurlah. Kita tunggu besok. Dev sudah kembali lagi setelah memberikan sebuah koper milik istrinya kepada anak buahnya yang menunggu di pagar luar samping milik Maura. Iya Hubi. Terima kasih untuk malam ini. Maura langsung memiringkan tubuhnya membelakangi sang suami yang saat ini masih salah tingkah dengan nama panggilannya itu, membuatnya geli sekaligus senang. Maura masih tersenyum melihat suaminya di pantulan cermin yang ada di meja rias. Apa kau sudah membuang sarung tangannya? Tanya Dev, menanyakan perihal tentang sarung tangan karet yang ia berikan kepada istrinya sebelum memasuki ruang kerja Tuan Yoga, agar menghilangkan jejak. Maura membalikkan badannya kembali, aku buang ke dalam kloset jawabnya, lalu menutup mulutnya karena menguap, saat ini Maura sudah sangat mengantuk. Dev mengangguk, lalu dirinya juga melakukan hal yang sama, masuk ke kamar mandi dan membuang sarung tangan yang masih dipakainya ke dalam kloset. Dan kembali lagi ke kamarnya untuk tidur, walaupun pekerjaannya tidak berat, tetap saja membuat dirinya lelah, apalagi seharian ini, sudah banyak aktivitas. Tak lama kemudian, mereka tidur terlelap dengan saling memeluk satu sama lain, karena bantal penghalang mereka entah sudah berada di mana. Pagi harinya, Dev bangun saat subuh tiba, tidak lupa dia melakukan ibadahnya. Setelah selesai baru membangunkan istrinya untuk melaksanakan ibadahnya juga. Dengan tubuh gontai, Maura berjalan ke kamar mandi, matanya masih sangat mengantuk, tetapi dia akan berusaha menjadi lebih baik lagi, sengaja Maura mandi air dingin agar membuat matanya menjadi lebih segar, tetapi itu tidak bertahan lama. Setelah dia melaksanakan ibadahnya kembali tertidur, Dev yang melihat istrinya tidur menggunakan mukena yang masih berada di atas sajadahnya membalikan badannya. Wajahnya terlihat sangat cantik, kalau memakai pakaian tertutup, semoga saja, suatu saat Maura bisa sepenuhnya menutup aurat. Dev menggendong tubuh sang istri dan membawanya kembali ke ranjangnya, karena hari memang masih terlihat gelap. Dev duduk di sofa sambil mengotak-atik laptopnya. Sesekali Dev menguap, sampai air matanya sedikit keluar, lalu Dev mematikan laptopnya dan berbaring di atas sofa empuk itu. Tidak lama kemudian Dev pun tertidur, dirinya juga masih sangat mengantuk karena baru beberapa jam saja tertidur. Ciit! Suara mobil berhenti di pelataran rumah Maura,
Dia adalah Nyonya Shirley dan Tuan Yoga yang baru kembali dari luar kota. Ceklek. Sang pembantu rumah tangga dengan sigap membuka pintu rumah, agar majikannya bisa masuk. 30. Sepi sekali rumahnya. Pada kemana Tut? Tanya Nyonya Shirley kepada pembantunya yang usianya masih muda. Itu Nyonya, Non Nina masih tertidur, sedangkan Nona Maura sepertinya juga masih tidur, karena sepertinya tengah malam dia baru kembali bersama suaminya, kata pembantu yang bernama Tuti itu dengan jujur karena dia pun tidak tahu pastinya Maura pulang jam berapa. Selama aku tinggal pergi, apakah Nina sakit lagi? Tanya Nyonya Shirley, karena saat dirinya pergi keadaan Nina sudah baik-baik saja. Tidak apa-apa Nyonya, semalam Tuan Tommy menemani Non Nina makan malam dan membantunya untuk tidur, lalu Tuan Tommy pulang setelah memastikan Non Nina sudah tertidur pulas, kata pembantu itu yang membuat Nyonya Shirley tersenyum. Tommy sangat perhatian ya Pak, kata Nyonya Shirley yang diangguki oleh suaminya. Untung saja Nina yang akan menjadi istrinya, betapa beruntungnya putriku itu, mendapatkan laki-laki baik juga perhatian seperti dirinya, gumam Nyonya Shirley tersenyum bangga. Kalau begitu Papa mau ke ruang kerja dulu ya, hari ini Papa tidak ke kantor lagi, Papa akan bekerja dari dalam rumah saja. Ucap Tuan Yoga berlalu meninggalkan istrinya yang sedang duduk di ruang keluarga. Iya Pak, nanti Mama antarkan kopi ke ruang kerja Papa, kata Nyonya Shirley yang sedang duduk dan membuka majalahnya sambil menunggu putrinya itu untuk bangun. Nyonya Shirley tidak tahu kalau putrinya saat ini sedang mengandung. Mungkin kalau dirinya sudah tahu tidak akan membiarkan putrinya bangun siang tanpa sarapan. Ceklek. Tuan Yoga tercengang saat melihat ruang kerjanya berantakan, apalagi melihat jendela ruang kerjanya sedikit terbuka. Tidaaaaak, teriak Tuan Yoga sangat kencang sampai semua isi rumah lari berhamburan ke sumber suara. Ada apa-apa, kenapa teriak-teri? Nyonya Shirley menghentikan ucapannya setelah melihat kekacauan di depannya ini. Apa yang terjadi Pak? Tanya Nyonya Shirley penasaran melihat ruang kerja suaminya berantakan. Para penjaga dan membantu ikut masuk ke dalam ruang kerja tuannya. Di sana terlihat Tuan Yoga sedang memegang dadanya yang terasa sakit. Dengan nafasnya yang terasa berat, dirinya masih terkejut dengan apa yang dia lihat saat ini. Cepat periksa apa yang terjadi. Nyonya Shirley memerintahkan kepada para penjaganya untuk memeriksa apa yang terjadi di dalam ruang kerja suaminya. Dirinya sibuk menopang tubuh suaminya yang akan limbung karena begitu shock dengan ruang kerjanya yang berantakan. Sang penjaga berjalan ke arah jendela. Maaf Tuan, sepertinya ada yang membobol jendela ini, ucap sang penjaga dengan raut wajah penuh ketakutan. 31. Sementara Nina Maura juga Dev juga menuju ke tempat sumber suara dengan muka bantalnya. Apalagi Dev yang hanya mengenakan kaos pendek juga celana pendek. Ada apa mah? Tanya Maura polos. Mama juga tidak tahu, tiba-tiba papamu berteriak, dan lihatlah, ruang kerja ini sudah seperti kapal pecah. Nyonya Shirley menunjuk beberapa berkas yang berceceran di bawah meja, serta kursinya sudah tidak berada di tempatnya lagi melainkan bergeser ke arah samping jendela. Sementara Tuan Yoga saat ini masih terdiam seperti orang linglung, sampai dia teringat akan sesuatu. Mah, Tuan Yoga berjalan pelan menuju rak yang sudah kosong, karena isinya sudah berhamburan di lantai. Dia menekan tombol lalu bergeserlah rak tersebut, dan terbukalah pintu rahasia yang tidak semua orang ketahui, dan hari ini juga akhirnya semua orang tahu, ternyata di balik rak tersebut ada sebuah pintu rahasia. Tuan Yoga berjalan gontai menuju brankas yang masih berada di tempatnya, dengan tangan bergetar dia membukanya pelan-pelan. Ceklek. Kosong. Tidak mungkin, teriak Tuan Yoga menggema karena melihat brankasnya kosong. Kemudian dengan cepat dia membuka kedua brankasnya yang lain, dan sama, semuanya kosong. Perhiasanku, ucap Nyonya Shirley lalu tidak sadarkan diri. Bruk, bruk, Papa. Mama, teriak Nina karena melihat papanya tidak sadarkan diri, disusul dengan mamanya juga. Kakak, apa yang terjadi sama Mama dan Papa? Tanya Nina kepada kakaknya itu. Maura menggelengkan kepalanya pura-pura tidak tahu, kakak juga tidak tahu. Hubi,
Ayo bantu angkat mama dan papa, pinta Maura pada suaminya itu yang masih berdiri tidak jauh darinya. Dev mengangguk lalu mengangkat Tuan Yoga dan para penjaga juga ikut membantu kedua pasangan yang sudah tidak muda itu untuk membawanya ke kamar. Maura dengan cekatan memanggil dokter untuk memeriksa kedua orang tuanya. "Halo dok. Cepat kemari," kata Maura lewat sambungan teleponnya. Mereka masih berkumpul di kamar Nyonya Shirley dan Tuan Yoga yang saat ini masih belum sadarkan diri. Sampai 15 menit kemudian, sang dokter dengan memakai jas putihnya datang dengan membawa tas yang berisi alat kerjanya. 32. Sadar. Bagaimana keadaan orang tua kami dok? Tanya Maura sopan. Tidak apa-apa, semuanya normal, hanya saja, mereka shock yang berlebihan, ini saya hanya memberikan vitamin saja, sebentar lagi juga siuman, saya permisi dulu, karena ada pasien yang sedang menunggu, jawab dokter dengan lembut. Baik dok. Terima kasih, ucap Maura. Sang dokter mengangguk, sama-sama nona, kalau begitu, saya permisi dulu. Dev mengantar kepergian sang dokter sampai ke depan pintu, lalu kembali lagi ke kamar mertuanya. Di sana Nina dan Maura masih duduk di sebelah ranjang, menunggu keduanya siuman. Dan beberapa menit berlalu setelah sang dokter pergi, mereka Nyonya Shirley dan Tuan Yoga mulai sadar, perlahan membuka kedua matanya. Dek, di mana ini? Tanya Tuan Yoga pelan. Di kamar Pah, tadi Papa pingsan setelah membuka brankas, jawab Nina pelan. Memangnya ada apa di brankas itu Pah? Tanya Maura lembut. Tuan Yoga dan Nyonya Shirley saling pandang, lalu langsung duduk, tidak-tidak, mereka menggelengkan kepalanya, dan langsung berdiri lalu berjalan kembali ke ruang kerjanya untuk memastikan sesuatu. Setiap langkahnya terasa berat, menduga-duga kalau yang terjadi tadi adalah hanyalah mimpi belaka. Semuanya mengikuti mereka dari belakang. Brak. Tuan Yoga membuka pintu dengan keras, sampai daun pintunya membentur dinding, suaranya menggema di ruangan itu. Suasananya masih seperti tadi, tidak ada yang berubah. Mereka berjalan mendekat ke ruang rahasia yang masih terbuka. Mereka berdua tercengang, melihat brankas itu terbuka dan isinya kosong. Hiks hiks hiks, perhiasanku, ucap sang mama menangis memeluk brankas kosong tersebut. Tidak mungkin, surat-surat berharga, emas, juga uang semuanya hilang. Ucap Tuan Yoga lirih. Tuan Yoga menoleh ke arah penjaga. Apa yang kalian lihat? Cepat panggil polisi. Tidak becus kalian bekerja, suara Tuan Yoga menggema di ruangan itu. 33. Membuat semuanya ketakutan, tidak ada yang berani menatap majikan mereka. Lalu pandangannya tertuju kepada Dev. Apa ini ulahmu? Di sini hanya kaulah yang tidak punya apa-apa. Tanya Tuan Yoga sinis, matanya menatap tajam ke arah Dev, suaranya berat, tapi tidak membuat Dev ketakutan. Untuk apa saya melakukan itu, apalagi baru beberapa hari saya di sini, bisa saja itu musuh Anda, atau orang yang pernah Anda singgung, balas Dev tidak takut. Kamu kan yang ada di rumah semalam, sebagaimana laki-laki tidak becus menjaga rumah ini ucap Tuan Yoga masih menatap tidak suka ke arah Dev. Maura maju ke depan untuk membela suaminya. Pah, semalam kami pulang sudah sangat malam, jadi karena terlalu lelah kami langsung tertidur, kami juga tidak mendengar suara apapun semalam, jangankan kami, para penjaga saja yang jelas-jelas tidak tidur tidak ada yang tahu. Kata Maura membela suaminya yang dituduh sembarangan, padahal memang benar, pelakunya mereka berdua. Memangnya isi dari brankas tersebut apa sih, bukannya di kamar Papa juga sudah ada brankas? Tanya Maura penasaran dan membuat Tuan Yoga dan Nyonya Shirley diam seketika. Tentu saja itu isinya surat-surat penting tentang perusahaan, kata Tuan Yoga menutupi ada surat lain yang lebih berharga. Juga ada perhiasan Mama, ya walaupun cuman sedikit karena di kamar Mama sudah tidak muat, jawab Nyonya Shirley. Tapi tetap saja, sayang sekali perhiasan itu dibeli dari hasil kerja keras Papa ucap Nyonya Shirley memegang tangan suaminya. Ya sudah mah, ikhlasin saja, nanti Mama bisa beli lagi, kata Maura menenangkan mamanya,
karena itulah yang biasa mamanya katakan setiap dia kehilangan perhiasannya. Ini bukan tentang perhiasan saja, tetapi surat-surat penting tentang kepemilikan perusahaan, dan beberapa surat-surat berharga lainnya, ucap Tuan Yoga memegang dadanya yang masih terasa nyeri, karena memang berangkas itu berisi banyaknya uang dan emas, untuk jaga-jaga seandainya, sesuatu yang dipikirkan akan terjadi. Tidak berapa lama para polisi datang ke rumah Tuan Yoga dan diarahkan langsung oleh penjaga masuk ke ruang kerja Tuan Yoga itu sendiri. "Selamat siang Tuan," sapa Pak Polisi dengan tegas. "Siang juga Pak Polisi. Semalam sepertinya ada yang mencuri dan membobol ketiga brankas milikku, semuanya raib tidak ada yang tersisa," ucap Tuan Yoga. "Baiklah, kalau begitu izinkan kami untuk memeriksanya," kata polisi tersebut, dan rekan-rekannya segera memeriksa ruangan tersebut. 34. "Silahkan," ucap Tuan Yoga lirih, karena dirinya masih belum percaya sebagian hartanya hilang tidak tersisa. Para polisi dengan cekatan memeriksa ruangan termasuk mencari sidik jari yang tertinggal dari tempat pencurian tersebut. "Tuan, pencurinya sangat rapi, tidak ada jejak apapun yang tertinggal di sini, kecuali sebuah jendela yang mereka bobol." Tuan Yoga dan Nyonya Shirley terduduk lesu. Nina masih memeluk sang mama yang masih syok, perhiasan yang ia curi dari Maura hilang semua, padahal semua harganya sangat fantastis. Nyonya Shirley masih terdiam. "Bisakah saya memeriksa ruangan ini dan keseluruhan rumah ini?" tanya sang polisi kepada Tuan Yoga. "Silakan Tuan." Tuan Yoga memberikan laptop yang berada di lemari bawah mejanya, dan memberikan kepada polisi untuk memeriksa CCTV. Sang polisi membukanya dan memeriksa setiap detail jamnya. Di sana terlihat Dave juga Maura pulang dalam keadaan lelah dan langsung memasuki kamarnya. Tidak lama kemudian, keluar Tommy dari kamar Nina, tetapi setelah pukul 12 malam CCTV itu mati. "Pintar sekali pencurinya, sepertinya sangat profesional, orang biasa tidak mungkin bisa melakukan ini," ucap polisi itu dengan lirih. Dia tidak menyangka kalau pencuri ini begitu apik dalam melakukan tugasnya. Sampai jam 2 dini hari CCTV itu hidup kembali dan tidak terjadi apapun, semuanya bersih. "Kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut, karena sepertinya pencuri ini adalah komplotan yang sangat profesional dan sudah terbiasa melakukan pencurian seperti ini. Kami permisi dulu, terima kasih atas laporannya," kata ketua polisi itu, lalu meninggalkan rumah Maura setelah mendengar keterangan dari semua orang. Dan memeriksa keseluruhan rumah tersebut. Saat ini semua keluarga sedang berkumpul di ruang keluarga. Tuan Yoga hanya diam saja, tanpa berkata sesuatu, karena dirinya masih syok dengan situasi seperti ini. Tap tapi tap. Suara sepatu terdengar di ruang keluarga. "Permisi, saya harus keluar dulu untuk bekerja, bos saya sudah menelpon sedari tadi," ucap Dave dengan sopan. Tidak ada yang menjawab, hanya tatapan sinis dari semua orang yang berada di ruang keluarga itu, kecuali Maura. "Iya Hubi, hati-hati di jalan," kata Maura ramah dan berdiri dari duduknya, berjalan mengikuti suaminya agar bisa melihat suaminya itu berangkat. "Nanti sore aku tunggu di alamat yang aku kirimkan," bisik Dave lirih agar tidak ada yang mendengarnya. "Baik Kak," jawab Maura. 35. Setelah memastikan suaminya sudah keluar dari pintu gerbang menggunakan motornya, Maura kembali lagi ke ruang keluarga, tempat keluarganya berkumpul. "Terus bagaimana? Pesta pernikahan Nina mah? Semuanya sudah di-booking lagi?" tanya Nina lirih. "Nin, Mama sama Papa masih shock, sebaiknya jangan menanyakan hal itu dulu," ucap Maura menegur adiknya itu yang tidak tahu situasi. Nina hanya melirik sinis kakaknya itu. 36. Rencana licik. Hari semakin siang tetapi kedua orang itu masih terdiam tanpa mau bicara. Harta yang mereka kumpulkan tanpa semua orang tahu hilang entah kemana. Polisi saja susah untuk mencari pelakunya, tetapi yang membuat mereka khawatir adalah berkas-berkas penting tentang kepemilikan tanah, rumah dan perusahaan. Ada juga perkebunan yang berada di luar kota. Dan semua itu masih atas nama Maura. "Mah Pah, udah dong sedihnya. Kan nanti kita bisa buat ulang berkas-berkas itu,"
Tinggal menyuruh pengacara saja semuanya sudah beres, kata Nina membujuk orang tuanya. Tidak semudah itu Nina, semuanya masih atas nama Maura, jadi kalaupun kita membuat yang baru, tetap harus ada tanda tangan dari Maura, dan itu bisa dibuat setelah Maura usianya sudah 22 tahun. Ucap sang mama yang diangguki oleh suaminya. Terus untuk pernikahan Nina bagaimana? Masa semuanya batal, kan malu nanti, ucap Nina manja. Tenang saja Nina, tabungan papa masih sangat banyak, kau lihat ini, Tuan Yoga menunjukkan kartu hitam miliknya. Tidak perlu khawatir, kamu tinggal mempersiapkan dirimu saja, untuk urusan ini. Biar semua papa yang mengurus, dan jangan sampai pembicaraan ini didengar oleh Maura, kata sang papa memperingatkan putrinya. Iya Pah, Nina tahu, ya udah sekarang makan yuk Pah Ma. Makan siang sudah terlewat kasihan perut mama dan papa, nanti kalau sakit bagaimana? Ajak Nina penuh perhatian, dan orang tuanya mengangguk lalu berjalan ke arah ruang makan. Sedangkan Maura sudah izin untuk pergi ke kampus, karena ada ujian mendadak. Mereka makan dengan malas, tapi benar kata putrinya, walaupun tidak berselera tetap harus ada makanan yang masuk ke dalam perut mereka. Karena beberapa hari mereka harus tetap sehat untuk menghadiri acara pernikahan putri mereka satu-satunya. Di sebuah universitas ternama di kota tersebut, kini Maura sedang mengikuti ujian dengan sangat serius. Dari tadi dosen yang terkenal killer itu memperhatikan Maura. Biasanya Maura tidak pernah mengikuti ujian apapun tetapi dia selalu mendapatkan nilai entah dari mana itu. Teman-temannya saja selalu mengumpat di belakang Maura tetapi tidak berani mengatakannya secara langsung, karena bisa-bisa mereka akan dikeluarkan dari kampus tersebut. Tidak sampai setengah jam Maura bisa menyelesaikannya dengan sangat baik. Dia berdiri dan meninggalkan teman-temannya yang belum selesai. Permisi. Saya sudah selesai, bolehkah saya pulang dulu? Maura menyerahkan kertas hasil ujiannya dengan sopan. Sang dosen mengambil kertas itu dan memperhatikan dengan seksama, matanya terbelalak lalu dia melepaskan kacamatanya dan mengucek matanya, barangkali dia salah melihat. Pak dosen sampai menggelengkan kepalanya ini tidak mungkin ucapnya, tidak percaya. Bagaimana bisa seorang yang tidak pernah ikut pelajarannya dan tak pernah mengikuti ujian sekalipun, sekalinya. 37. Mengikuti ujian semuanya benar. Apa ini benar semuanya adalah milikmu? Tanya sang dosen penasaran. Tentu saja Pak, Anda bisa lihat sendiri. Semuanya masih mengikuti ujian, sedangkan saya sudah selesai lebih dulu. Kalau Anda tidak percaya, kapan-kapan kalau ada waktu, kita bisa melakukan tanya jawab secara langsung, ucap Maura sopan. Kenapa tidak dari dulu kamu melakukan ini Maura? Tanya Pak dosen yang tidak menyangka, ternyata Maura sangat cerdas. Dari dulu saya hanya malas saja Pak, tetapi mulai sekarang, saya akan membuktikan kepada semuanya bahwa saya bisa, dan saya minta maaf karena sering meninggalkan kelas saat Bapak mengajar, ucap Maura tersenyum, dan meninggalkan kelasnya dengan leganya. Seseorang sedang mengepalkan tangannya kesal, dia adalah Cindy dan Rita, kurang ajar si Maura itu, bukan hanya kelakuan dan pakaiannya saja yang berubah. Tetapi ternyata dia pintar juga, selama ini aku tidak tahu kalau dia itu pintar, kata Cindy menatap temannya Rita. Benar saja, selama ini Maura begitu bodoh, selalu saja mengikuti kemauan kita, tetapi kali ini benar-benar di luar dugaan, kata Rita menimpali temannya itu. Bagaimana nanti malam kita kerjai si Maura sok suci itu, ucap Cindy setelah memikirkan sesuatu. Benar juga. Kita juga harus berpura-pura sadar seperti dirinya kata Rita menyetujui usul temannya itu. Mereka berdua tersenyum memikirkan cara untuk menghancurkan Maura. Cindy, Rita, kalau kalian mau ribut pergi saja keluar, ucap sang dosen menggelegar di ruangan yang cukup luas itu membuat nyali Cindy dan Rita takut. Baik Pak, ucap mereka serempak langsung terdiam, biasanya mereka tidak pernah takut kalau ada Maura. Tetapi sekarang Maura tidak ada, menurut itu lebih baik. Sialan, ini gara-gara si Maura, gumam Cindy pelan. Tut, tut, tut. Saat ini Maura sudah berada di dalam mobil sport mewah miliknya, dia mencoba untuk menghubungi suaminya. Halo assalamualaikum.
Jawab Dev di sana setelah mengangkat teleponnya yang ternyata dari sang istri. Waalaikumsalam, jawabnya. Kak, bagaimana kalau aku ke tempat Ramu sekarang saja? Kebetulan, ujiannya sudah selesai. Ucap Maura lembut. Baiklah. Aku kirimkan alamat yang perlu kamu datangi sekarang juga, kata Dev di seberang sana. Oke, aku tunggu, agar aku langsung ke sana, ucap Maura. Baik, aku kirimkan alamatnya sekarang, udah dulu ya, assalamualaikum. Ucap Dev. 38. Waalaikumsalam Kak, terima kasih. Jawab Maura pelan. Tut. Setelah sambungan telepon terputus, Maura mendapatkan pesan. Setelah dia membukanya, Maura merasa terkejut. Ini kan apartemen yang sangat mewah itu, bagaimana bisa Kak Dev bisa memiliki apartemen mewah? Kalau hanya seorang supir rasanya itu tidak mungkin, tetapi kalau melihat keahlian dalam meretas CCTV dan membuka tombol-tombol yang sangat sulit setelah membuka brankas itu, Kak Dev memang bukan orang biasa, gumam Maura pelan. Aku tidak boleh menanyakannya, lebih baik menunggu Kak Dev mengatakannya langsung. Lanjutnya, Maura langsung melajukan mobilnya secara pelan untuk menuju ke alamat apartemen yang suaminya berikan. Di tengah perjalanan saat ada lampu merah tidak sengaja dia melihat mantan tunangannya itu. Sedang bersama seorang perempuan di dalam mobil, kebetulan pintu kaca Tommy tidak ditutup, jadi Maura bisa melihatnya secara langsung laki-laki dan perempuan itu sedang berciuman mesra di dalam mobil. Dasar pria menjikan. Kenapa aku dulu bodoh sekali ya? Maura mengambil ponselnya untuk merekam kelakuan mantan tunangannya itu. Saking asyiknya, Tommy sampai tidak menyadari kalau mobil Maura berada di samping mobilnya. Setelah lampu berubah warna hijau, Maura melajukan mobilnya dengan cepat. Sedangkan mobil di samping Maura masih berhenti, sampai suara klakson di belakangnya berbunyi. Tin-tin. Sang pengendara motor menggebrak pintu mobil milik Tommy. Brak brak brak. Kalau mau berbuat mesum jangan di jalan bodoh. Umpat sang pengendara motor marah, apalagi di belakangnya sudah mulai macet akibat ulah dari pengendara mobil di sampingnya ini. Tommy menghentikan aktivitasnya. Tommy dan perempuan itu merasa malu lalu menancap gasnya, untuk melajukan mobilnya dengan cepat. Sialan. Umpat Tommy, karena kesenangannya terganggu. Sudahlah Hani, sebaiknya kita teruskan saja di hotel, ucap wanita itu dengan manja. Oke baby, kebetulan. Aku sedang ingin. Kata Tommy dengan wajah penuh gairah. 39. Salah paham lagi kan? Maura tiba di pelataran sebuah apartemen yang tingginya mencakar langit. Dia masuk dan menemui bagian resepsionis. Setelah mendapatkan informasi dari sang resepsionis, kemudian melangkah masuk ke dalam lift, yang tidak jauh dari tempat itu. Setelah menunggu beberapa saat akhirnya pintu lift terbuka. Tibalah di lantai paling atas, Maura berjalan di lorong apartemen yang hanya ada beberapa saja di lantai paling atas ini. Ting tong. Ceklek. Dev membuka pintunya. Assalamualaikum. Ucap Maura lembut. Waalaikumsalam. Jawab Dev pelan. Ayo masuk. Ajak Dev yang membuat Maura enggan untuk melangkah. Kenapa? Tanya Dev penasaran, karena istrinya tidak mau masuk. Dan hanya berdiri di depan pintu. Ini apartemen siapa? Tanya Maura penasaran. Oh, ini. Dev menghentikan ucapannya setelah mendengar teriakan seorang wanita di dalam. Prang. Au. Dev langsung berlari ke arah dapur. Sementara Maura yang terkejut dengan teriakan seorang wanita dari dalam, dan suara benda berbahan kaca pecah, ia pun ikut berlari mengejar suaminya. Mata Dev terbelalak. Astagfirullah. Apa yang terjadi? Tanya Dev panik, dia melihat tangan Nabila memerah segera menuntun tangan Nabila ke arah wastafel, dan memutar kerannya agar airnya mengalir ke tangan Nabila yang terkena air panas. Tidak peduli beling yang berceceran di lantai, yang terpenting pertolongan pertama dulu untuk keponakannya. Nabila meringis kesakitan. Masya Allah, perihnya, ucap Nabila. Tahan sebentar, ini tidak akan sakit lagi, ucap Dev dengan lembut, menenangkan keponakannya itu dan masih memegangi tangan sang keponakan agar terus berada di kucuran air yang mengalir itu.
Sementara Maura berdiri dengan hati yang sangat remuk, matanya berkaca-kaca, bibirnya bergetar menahan tangis. 40. Bagaimana tidak? Saat ini suaminya sebegitu perhatiannya dengan seorang wanita yang sayangnya wanita itu sangat-sangat cantik, kulitnya putih bersih, wajahnya bak bidadari. Padahal Maura melihatnya dari samping, rambut hitam panjang dan dikuncir kuda, yang lebih menyakitkan lagi dia memakai kaos kebesaran, dan memakai training kebesaran juga, tapi malah terlihat sangat imut dan menggemaskan. Maura saja yang notabene-nya sudah sangat cantik masih merasa insecure. Lain kali, jangan ceroboh. Biar aku saja. Dev mengomeli keponakannya, dan menuntunnya ke kursi yang tidak jauh dari situ, karena kebetulan Nabila saat ini sedang berada di dapur, dan akan membuat kopi. Nabila juga meminjam pakaian omnya itu, karena gamisnya basah oleh ASI. Nabila lupa membawa pompa asnya, alhasil, semuanya basah, karena ASI Nabila memang sangat melimpah. Dev sampai lupa tidak mengingat istrinya karena saking paniknya. Bahkan Nabila juga tidak menyadari kalau ada Maura yang berdiri tidak jauh darinya. 2. Tanpa bertanya, saat itu juga Maura pergi dari apartemen Dev, berlari sekecang-kencangnya, dan memasuki lift. Maura menahan tangisannya, sampai dadanya terasa sesak. Ting! Lift sudah sampai lantai dasar, dan tiba-tiba Maura menabrak seseorang laki-laki. Bruk! Maura terjatuh saking kencangnya menabrak seseorang yang sedang berdiri di depan pintu lift. Karena orang tersebut, baru akan memasuki lift. Laki-laki itu yang melihatnya sekilas, tanpa mau membantu. Ia masih mempertahankan paper bag yang ada di tangannya. Sampai Maura berdiri sendiri dengan meringis sakit, karena bot asterisnya yang mencium lantai dengan sangat keras. Lalu menatap tajam wajah tampan di depannya ini. Lain kali, lebih berhati-hati lagi Nona. Ucap laki-laki itu yang ternyata adalah Mike, yang akan menjemput istrinya, karena sang istri penasaran dengan istri dari omnya itu. Lalu setelah pintu lift terbuka, Mike masuk meninggalkan wanita yang masih menatap tajam dirinya. Sialan, laki-laki kurang ajar, umpat Maura. Maura berjalan keluar gedung apartemen itu, tidak peduli orang-orang melihatnya aneh, karena berjalan cepat dengan wajah penuh emosi. Dia mengingat kembali kejadian yang barusan dia alami, hatinya begitu sakit melihat pemandangan yang sangat menyakitkan. Maura memasuki mobilnya, menutup pintunya dengan sangat kencang. Brak! Lalu dengan kecepatan penuh, Maura melajukan mobilnya tanpa tahu arah. Bodoh kamu, Maura memukul-mukul setirnya, lalu menghentikan mobilnya di tempat yang 41. Agak sepi, lantas menumpahkan air matanya yang sedari tadi ia tahan. Hiks. Semua lelaki sama saja, tidak cukup hanya dengan satu wanita, ucapanmu semua bohong Kak, kau sudah berjanji akan menjalani pernikahan ini dengan baik, tapi kenapa kau malah mengkhianatiku? Hiks, hatiku sangat sakit Kak, entah ini apa yang namanya cinta, tapi tidak mungkin terlalu cepat berlabuh. Sementara baru beberapa hari mengenalnya, tapi rasa sakit ini berkali lipat, lebih sakit daripada melihat Tommy bercumbu dengan Nina. Hiks. Maura memegangi dadanya yang terasa sesak. Setelah menumpahkan segala rasa sakit yang ada di hatinya, Maura pun menghapus air matanya, lalu melihat ponselnya lantas memblokir nomor suaminya itu. Sementara di dalam apartemen mewah milik Dev, saat ini Dev sedang sibuk memberi salep kepada Nabila sambil sesekali meniup tangan Nabila yang memerah. Kau begitu ceroboh, pasti nanti suamimu yang bucin itu akan memarahiku, gerutu Dev yang membuat Nabila terkekeh. Hahaha, Om sudah seperti emak-emak yang sedang ngomel-ngomel. Mike sedang dalam perjalanan ke sini. Kata Nabila yang melihat omnya itu terlihat sangat lucu. Terima kasih Om, ucap Nabila tulus. Omnya adalah keluarga satu-satunya pengganti sang ayah. Begitu baik dan sangat perhatian, dia juga sangat menyayangi Om satu-satunya itu. Lain kali hati-hati, aku tidak mau kamu terluka, aku saja begitu cemas, apalagi suamimu nanti kalau melihat ini. Dev masih mengusap-usap tangan Nabila yang masih memerah itu walaupun sudah memakai salep. Tidak apa-apa Om, ini sudah tidak perih lagi. Oh iya, katanya Maura mau ke sini. Tanya Nabila.
Dek. Dev baru ingat kalau tadi Maura sudah berada di sini. Dia langsung berdiri dan berlari ke depan, karena tadi dia meninggalkan istrinya di depan pintu. Dev menelusuri pandangannya, tetapi tidak melihat istrinya, sampai dia melihat pintu lift terbuka, dan ternyata itu adalah Mike. "Kenapa kau seperti orang bingung?" tanya Mike tersenyum mengejek, melihat Dev berdiri di depan pintu dan sedang menyusuri ke segala arah. "Apakah kau melihat wanita yang masih terlihat muda, memakai kemeja berwarna hijau, juga celana panjang berwarna hitam?" Bukannya menjawab, Dev malah balik bertanya. Mike diam sesaat, sepertinya aku baru bertemu di bawah, dan terlihat sorot matanya penuh kemarahan, karena tadi dia menabrakku sampai dia terjatuh. Kata Mike apa adanya. "Terus di mana dia?" tanya Dev yang dijawab oleh Mike dengan mengangkat kedua bahunya, "Tidak tahu. Aku akan menyusulnya, kau masuklah. Nabila sedang membutuhkanmu," ucap Dev langsung masuk ke dalam lift. 42. Yang berada di seberang pintu apartemennya. 43. Mencari Maura. Dev sampai ke lantai bawah, dan langsung berlari ke arah tempat parkir. Nafasnya tidak teratur, karena Dev berlari sangat cepat. Lalu Dev mengedarkan pandangannya ke seluruh area parkir dan pelataran apartemen tersebut, tetapi tidak ada tanda-tanda istrinya masih berada di sana. "Sial. Kenapa aku sampai lupa kalau ada Maura?" gumam Dev seorang diri. Kemudian dia merogoh saku celananya, guna menghubungi istrinya itu. Tetapi dia lupa, kalau ponselnya masih berada di apartemen. "Hufet, pakai lupa segala," ucap Dev. Lalu dia kembali lagi untuk ke apartemen miliknya. Ting tong. Mike membunyikan apartemen milik Dev. Nabila yang tahu bahwa yang datang itu pasti suaminya, dia pun bergegas menuju pintu untuk membukanya. Ceklek. "Hai, assalamualaikum sayang," ucap Mike dengan mesra, lalu meraih pinggang sang istri. "Waalaikumsalam mas," jawabnya. Cepat sekali datangnya. Nabila heran dengan kedatangan suaminya yang sangat cepat. "Imut sekali sayangku memakai pakaian kebesaran seperti ini." Mike menusuk gemas pipi istrinya yang sedikit cabi. "Itu. Kebetulan, tadi mas sedang bertemu klien di restoran dekat sini. Ini, mas juga membawa pesananmu." Nabila meraih paperback yang suaminya itu bawa. Au! Sesaat kemudian, Nabila meringis karena merasakan tangannya sedikit nyeri. Mike yang melihat istrinya meringis, lalu memperhatikan istrinya dari atas sampai bawah, sampai matanya terbelalak, melihat punggung tangan sang istri terlihat memerah. Astagfirullahalazim. Mike langsung mengambil paperback yang ada di tangan sebelah kanan sang istri, lalu mengangkat sang istri membawanya ke sofa. "Kamu kenapa sayang?" tanya Mike cemas melihat tangan sang istri memerah. "Tidak apa-apa mas, hanya luka kecil. Tadi aku ingin membuat kopi sambil menunggu istri Om Dev, tetapi malah tersiram air panas," ucap Nabila lembut, merasa bersalah karena melihat suaminya begitu sangat mencemaskan dirinya. Lain kali lebih hati-hati lagi, Mike mengusap-usap punggung tangan sang istri lalu meniupnya. 44. "Ini pasti sakit sekali," ucap sang suami dengan mata berkaca-kaca. "Ini sudah tidak sakit lagi mas, tadi Om sudah memberikan salep, hanya sedikit nyeri saja kalau menyentuh sesuatu," ucap Maura kasihan melihat suaminya yang masih mengkhawatirkannya. "Kalau begitu aku akan mengganti bajumu dulu, barulah kita ke rumah sakit." Tanpa menunggu jawaban dari Nabila, Mike langsung membawa sang istri ke kamar tamu yang dulunya adalah tempat yang dipersiapkan untuk Nabila kalau dirinya akan menginap, tapi sampai saat ini Nabila belum pernah sekalipun menginap di apartemen milik Omnya itu. "Itu berlebihan mas, bentar lagi juga sembuh ini, karena lukanya tidak sampai melepuh," ucap Nabila di sela-sela gendongan sang suaminya. Mike hanya mengangguk. Mike dengan telaten mengganti pakaian istrinya itu, tidak lupa memakaikan hijab juga cadarnya. "Terima kasih mas, maafkan aku karena aku sudah ceroboh," kata Nabila merasa bersalah. "Tidak apa-apa sayang, lain kali lebih hati-hati lagi," ucap Mike dengan lembut dan menenangkan istrinya itu. Mereka berniat untuk keluar dari apartemen Dev, tetapi di depan pintu mereka berpapasan. "Sudah mau pulang?"
Tanya Dev pada pasangan suami istri yang sudah tidak baru lagi. Tentu saja, apartemenmu tidak aman. Jawab Mike acuh, dan menatap tajam Dev, sedangkan Nabila hanya memutar kedua bola matanya malas. Baiklah, kalau begitu hati-hati di jalan, semoga cepat sembuh, ucap Dev tanpa memperdulikan tatapan tajam dari suami keponakannya itu. Menjawab Mike. Lalu berjalan menuju lift yang tidak jauh dari dirinya berdiri. Dev hanya mengangkat kedua bahunya acuh. Lalu Dev masuk ke dalam apartemen untuk mengambil ponsel dan juga kunci motornya, untuk menyusul sang istri. Beberapa kali Dev menghubungi Maura, tetapi nomornya tidak aktif. Mungkin sudah pulang ke rumahnya, gumam Dev yang saat ini berada di parkiran apartemen. Lalu melajukan motornya dengan kecepatan penuh, agar cepat sampai ke rumah istrinya. Deretetet. Ponsel Maura bergetar, setelah melihat siapa yang menelpon. Maura langsung mengangkatnya dengan tangan kiri, karena tangan sebelah kanannya sedang memegang setir. Halo. Jawab Maura setelah mengangkat teleponnya. 45. Maura. Bisakah kau ke sini? Aku sangat membutuhkan bantuanmu. Ucap Rita di seberang sana. Ada apa Rit? Kenapa kamu menangis? Tanya Maura karena merasa kasihan dengan temannya itu yang sudah beberapa hari tidak pernah berkomunikasi. Pokoknya kamu harus ke sini, aku sangat membutuhkanmu saat ini. Jawab Rita yang masih pura-pura menangis. Baiklah, sekarang kamu di mana? Tanya Maura lembut penuh perhatian. Aku sedang berada di kafe tempat biasa, seorang diri, karena aku pun menghubungi Cendi, tetapi belum ada jawaban, kata Rita sesenggukan. Baiklah, kamu tenang dulu di sana, aku akan segera menyusul, jawab Maura mematikan sambungan teleponnya. Lalu memutar balik mobilnya, karena Maura tidak jadi pulang, dia akan menemui temannya itu yang sepertinya sangat membutuhkan dirinya. Hahaha, gimana Rit? Tanya Cindy penasaran karena melihat temannya itu tertawa. Tenang. Dia sedang menuju ke sini, cepat kamu cari tempat lain karena aku bilang kepadanya kalau kamu sulit untuk dihubungi, jawab Rita tersenyum senang. Jangan lupa hubungi dia, untuk segera menunggu di hotel tempat biasa kita check-in, kata Rita tersenyum penuh makna. Siap, sekali-kalilah kita kerjain dia, toh ini juga tidak mencelakai dirinya. Hanya sedikit membuat dia bersenang-senang, ucap Rita dengan senyum senang, karena memang kelakuan seperti itu sudah biasa dia lakukan, begitupun juga dengan Cindy, hanya Maura saja yang masih tetap terjaga sampai saat ini. Cindy berlalu dari tempat duduk Rita, kemudian berjalan ke arah dapur, untuk menemui seorang pelayan. Tidak berapa lama, datanglah Maura dengan wajah penuh kekhawatiran. Rita. Ucap Maura setelah melihat temannya ini sedang menangis seorang diri. Grab, Maura langsung memeluk temannya itu. Apa yang terjadi kepadamu, kenapa bisa seperti ini? Tanya Maura penasaran karena melihat temannya ini berantakan dengan rambut yang acak-acakan. Aldo telah berselingkuh di belakangku. Ucap Rita dengan sesenggukan. Udah biarin aja, mending lepasin saja laki-laki brengsek seperti itu. Laki-laki semuanya sama, tidak cukup hanya dengan satu wanita, kata Maura berapi-api. Rita menghentikan tangisannya, dan menatap Maura dengan bingung, kenapa dirinya berekspresi berlebihan seperti 46. Itu. Maksudmu? Tanya Rita penasaran dengan reaksi temannya itu. Kamu tahu Rit, Tommy juga berselingkuh dariku, dan lebih parahnya lagi dia berselingkuh dengan adikku sendiri, kata Maura sedih kalau mengingat hal itu. Apa? Kenapa kamu tidak pernah bilang padaku Maura? Tanya Rita yang tak habis pikir dengan temannya itu. Tak lama kemudian minuman yang biasa mereka pesan telah datang. Silakan diminum Nona, ucap sang pelayan dengan ramah. Maura tanpa sadar meminumnya tanpa tahu isi dari minuman tersebut, yang ia tahu, jus strawberry adalah minuman kesukaannya. Maura memberikan jus alpukat kepada temannya ini. Kamu minum dulu, agar lebih lega, ucap Maura memberikan gelas yang berisi jus alpukat tersebut kepada Rita. Terima kasih Maura. Ucap Rita, lalu meminum jus alpukat itu hingga tandas.
Berarti hari ini kita sama-sama patah hati dong, ucap Rita tertawa. Kenapa kamu malah tertawa? Tanya Maura bingung. Lucu saja. Kita sebagai seorang wanita yang berusaha untuk setia, malah para lelaki memilih untuk berselingkuh, ucap Rita. Karena memang dirinya juga pura-pura sedih, padahal, kekasihnya juga bukan cuman Aldo seorang. Tidak lama kemudian, Maura memegangi kepalanya yang terasa pusing, juga suhu tubuhnya yang mulai meningkat. 47. Terjebak. Kenapa kamu Maura? Tanya Rita penasaran, padahal dia tahu apa yang sedang Maura rasakan. Tidak tahu, rasanya badanku panas, kafe ini tidak beres, biasanya tidak seperti ini, Maura mengibas dirinya menggunakan telapak tangannya, tetapi tidak ngaruh. Kalau begitu, ayo kita pergi dari sini, cari tempat yang sejuk, aku juga merasa panas. Kata Rita tersenyum, dan diangguki Maura, karena kepalanya juga sedikit pusing. Mereka berjalan dengan cepat ke arah parkiran. Di luar tambah panas, ucap Maura berlari kecil. Sini. Biar aku saja yang menyetir, kayaknya kamu pusing, Rita menawarkan dirinya, karena tidak mungkin kan Maura yang mengemudikan dalam keadaan tidak stabil. Bisa-bisa mereka mati konyol. Mobilmu bagaimana? Tanya Maura di sela-sela dirinya memasuki kursi penumpang di samping kursi kemudi. Tadi aku diantar supir, biarkan saja dia pulang sendiri. Aku juga sudah memberikan pesan kepada Cindy, agar menemui kita, ucap Rita sambil menyalakan mesinnya. Tolong AC lebih dimaksimalkan, ini terasa ngap, kata Maura melepaskan kancing bagian atasnya. Rita tersenyum mengangguk, sudah bereaksi ternyata, gumamnya. Lalu Rita mengemudikan mobilnya dengan cepat, karena melihat sedari tadi Maura gelisah, takut tidak terkendali. Ciit. Hanya dalam waktu 15 menit, mereka sudah sampai ke sebuah hotel yang cukup mewah, karena memang mereka dari keluarga berada. Kenapa ke sini Rit? Tanya Maura yang penasaran, kenapa temannya ini malah membawanya ke hotel. Katanya kamu kepanasan, kamu mandi air dingin dalam hotel ini, maka kamu akan sembuh, kata Rita, membuat Maura percaya, karena benar memang dirinya sangat kepanasan. Tapi kenapa harus ke hotel? Tanya Maura lagi. Rumahmu masih jauh dari sini, apa kamu mau mandi di pom bensin saja, kata Rita yang membuat Maura bergidik dan menggelengkan kepalanya. Gak lah. Ucap Maura dan berjalan lebih dulu dengan sedikit sempoyongan. Lalu menoleh kembali. Apa kau sudah memesan kamarnya? Tanya Maura terkekeh, karena dirinya berjalan lebih dulu, sementara temannya masih berdiri di samping mobilnya. Sudah, tunggu sebentar, ucap Rita menghubungi seseorang. Ayo, kata Rita setelah sudah mengetahui kamar hotel yang sudah ditempati oleh temannya itu. 48. Kok berasa tambah panas ya, ucap Maura yang memegang tengkuknya. Rita hanya tersenyum, melihat temannya yang sudah merasa gelisah. Sebentar lagi kita akan berpesta, gumam Rita dalam hati menatap sinis Maura yang berjalan dengan sedikit sempoyongan. Mereka sudah sampai lantai atas, hotel yang lumayan besar, milik pengusaha muda yang bernama Adam, adik ipar dari Mike, suaminya Nabila, keponakan Dev. Rita menekan tombol kunci yang temannya itu berikan, lebih tepatnya mantannya Aldo, laki-laki hyper yang tidak cukup hanya satu wanita. Ceklek. Pintu terbuka dengan lebar, dan ternyata menampilkan Aldo yang sedang duduk di ranjang tanpa mengenakan atasan, sedang memainkan ponselnya. Mengangkat kepalanya dan tersenyum ke arah mereka berdua. Kalian sudah datang? Tanya Aldo berdiri dari duduknya dan berjalan mendekati kekasihnya. Kau, kenapa bisa ada di sini? Tanya Maura yang masih sadar, lalu menoleh ke arah Rita. Ada apa ini Rit? Tanya Maura menatap tajam Rita. Tidak ada apa-apa, lebih baik kamu ke kamar mandi, bukannya tadi kepanasan. Aku akan berbicara dengan Aldo mengenai hubungan kami nanti. Sementara Aldo sedari tadi menatap lapar ke arah Maura, dia begitu penasaran dengan tubuh temannya Rita itu, yang katanya masih tersegel. Baiklah, urusi urusan kalian dulu, aku pinjam kamar mandinya sebentar ucap Maura yang sudah sangat terbakar,
apalagi melihat tubuh Aldo yang hanya memakai celana pendek tanpa kaos. Membuat tubuhnya semakin gelisah. Aldo mengangguk, silahkan. Setelah kepergian Maura, Aldo langsung memeluk kekasihnya. Baby, aku merindukanmu, ucapnya. Aku juga Hani. Aldo membawa kekasihnya ke ranjangnya dan melakukan hal yang menjikan. Memang Aldo ini seorang hyper, tetapi Rita begitu mencintainya, asal Aldo masih menjadi kekasihnya, dia rela kalau kekasihnya itu melakukannya dengan wanita lain asal tidak menggunakan perasaannya. Gila memang si Rita ini, bahkan kekasihnya juga sering melakukannya dengan Cindy temannya. Tetapi Rita tidak marah, bahkan kali ini, Rita ingin kalau kekasihnya itu melakukannya dengan Maura. Sungguh pasangan laknat, kelakuannya sudah seperti hewan. Sementara di dalam kamar mandi, Maura berendam dengan air dingin, tetapi rasa panas itu semakin menjadi. Ah, bagaimana ini? Apa yang terjadi kepada tubuhku? Rasanya malah semakin panas. Maura menggosok tubuhnya semakin kencang, sampai terlihat memerah di bagian tertentu. 49. Sementara di dalam kamar terdengar suara erangan dari pasangan laknat itu. Ceklek. Pintu kamar hotel terbuka kembali, dan pelakunya adalah Cindy dengan tersenyum. Enak sekali kalian bersenang-senang tanpa mengajakku, ucap Cindy. Tunggu giliranmu Cindy, duduk manis dan lihatlah aku, kata Aldo di tengah-tengah permainannya, wajahnya yang rupawan menjadi rebutan para wanita. Rita saja yang bodoh, mau saja dijadikan permainan, karena Aldo memang tidak pernah mencintai wanita itu. Cindy diam dan bermain ponselnya, memang pasangan ini sudah seperti binatang, lahir dari keluarga kaya raya tidak menjamin kehidupan mereka akan baik-baik saja. Justru karena kebebasan yang mereka rasakan membuat mereka lupa diri, tidak memikirkan masa depannya seperti apa, yang mereka pikirkan adalah kesenangan sesaat. Karena Cindy sudah tidak tahan, akhirnya ia ikut bergabung bermain dengan mereka. Cin, obatnya kamu kasih semua tidak? Tanya Rita dengan nafas tersengal-sengal, karena dirinya baru selesai. Aku menaruhnya hanya sedikit, tidak asyik kalau terlalu banyak, nanti kesadarannya akan hilang, jawab Cindy yang masih asik bermain. Ceklek. Tak lama kemudian, Maura keluar dari kamar mandi sudah lengkap dengan pakaiannya, walaupun tubuhnya masih terasa panas, dan tiba-tiba dia merindukan suaminya, meski suaminya menduakannya. Dia berniat akan pulang saja, karena setelah berendam air dingin, tubuhnya mendingan, meski masih terasa panas, tetapi tidak seperti tadi sebelum menyentuh air. Dan berjalan ke arah ranjang, yang membelakangi kamar mandi. Matanya terbelalak melihat pemandangan yang menjikan itu, bagaimana tidak, satu laki-laki dengan dua perempuan. Dan pakaian temannya itu tidak utuh. Rita, Cindy, apa yang kalian lakukan? Tanya Maura jijik. Alah, jangan munafik, kau juga pasti inginkan. Tanya Rita tersenyum, dan mendekat ke arah Maura. Lalu menarik tangan Maura, Maura langsung menepis tangan Rita, apa yang kamu lakukan Rita? Hahaha, tentu saja membuatmu senang, kata Rita, kemudian mencoba memegang tangan Maura. Cindy tak tinggal diam, dia juga bangkit setelah puas dan berdiri dan meraih tangan Maura. Apa yang akan kalian lakukan brengsek? Tubuh Maura meronta-ronta. Tentu saja mengajarimu, kata Rita. Kemudian menarik tangan Maura untuk terlentang di ranjang. Sialan kalian, Maura terus meronta. Bukan hanya rasa panas di tubuhnya yang kembali lagi, bahkan dia juga harus bisa bertahan agar tetap sadar. 50. Aldo langsung menindih tubuhnya. Sialan brengsek kalian, kalian semua binatang. Duk. Maura menendang aset berharga milik Aldo. Ah, sakit sekali brengsek. Membuat Rita mengeram marah. Plak. Rita menamparkan Maura karena berani menendang kekasihnya, sementara Cindy membantu Aldo berdiri. Apa yang kamu lakukan? Marah Maura. Plak. Maura membalas apa yang Rita lakukan. Kau menendang kekasihku, jawab Rita balas berteriak. Dasar bodoh kau Rita, mau saja diperalat laki-laki bajingan sepertinya, dasar kalian semua binatang teriak Maura menggelegar. Cindy yang tak terima dibilang binatang, naik lagi ke ranjang. Plak, plak. Ini yang kau sebut binatang?
Hahaha, Cindy seperti orang kesetanan. Dia menamparkan Maura 2 kali, dan merobek pakaian Maura, sementara Rita memegang tangan Maura atas. Keadaan Maura yang sudah sangat gelisah tidak bisa untuk melawan, sangat memprihatinkan. Aldo yang sudah merasa baikan, naik lagi ke ranjangnya dan dengan senang hati bersiap melakukan permainan yang sungguh sangat menantang ini. 51. Akhir dari Maura. Kamar hotel yang bernuansa putih itu menjadi saksi bisu atas kekejaman yang dilakukan oleh kedua teman Maura yang sedari dulu selalu berpihak padanya. Kamera yang sudah disiapkan oleh Rita sudah berlangsung sejak tadi, sebelum Rita dan sang kekasih melakukan permainan yang menguras energi. Rita meletakkan kamera itu di meja yang berada di seberang ranjang, sangat pas menurutnya. Memang Rita banyak sekali mengoleksi video-video asusila tentang dirinya dan kekasihnya, begitupun dengan para wanita yang digagahi oleh kekasihnya itu. Brengsek kalian, lepaskan aku tidak akan pernah memaafkan kalian, kalian gila, kalian iblis. Teriak Maura sampai urat-urat di lehernya terlihat, tangan sebelah kanannya dipegang oleh Cindy, dan tangan sebelah kirinya dipegang oleh Rita. Serit. Au, teriak Maura saat rambutnya ditarik oleh Rita. Sakit brengsek, teriak Maura lagi, air matanya sudah mengalir, saking sakitnya yang ia rasakan, rambutnya seperti akan lepas dari kepalanya. Belum lagi bekas tamparan Cindy dan juga Rita yang sangat terasa panas di pipinya, membuat bibir sebelah kanan dan kirinya robek. Bukan hanya itu. Bagian tubuhnya juga tidak lepas dari cakaran-cakaran Cindy yang merobek pakaiannya secara acak. Jangan munafik kamu, tinggal nikmati saja, ucap Rita tersenyum. Hahaha, Cindy tertawa. Entah mengapa melihat Maura memberontak seperti itu membuat hatinya senang, karena sudah beberapa hari mereka semua tidak pernah melihat Maura membuli para menahasiswi lainnya dan itu membuat mereka seperti ada yang kosong, karena Maura memang melakukan pembulian karena usulan dari teman-temannya. Itu ternyata sungguh sangat menyenangkan, melihat orang tidak berdaya dengan tangan kita sendiri, kata Rita tertawa senang, dia juga sangat menikmati pertunjukan ini. Kalian bukan manusia, kalian iblis, lepaskan aku sudah mempunyai suami, teriak Maura lagi yang membuat Aldo lebih menekan pegangan kaki Maura. Tenaganya lumayan juga, pasti sangat menyenangkan, apalagi wajahnya sangat cantik, gumam Aldo yang sudah tidak sabar untuk menggagahi Maura. Melihat wajah Maura yang mengenaskan membuat semangat untuk semakin membara, merasa sangat tertantang, karena biasanya dia melakukannya dengan seorang wanita yang sukarela. Baru kali ini dia akan melakukan sesuatu kepada seorang wanita yang menolaknya mentah-mentah. Dan membuatnya sangat senang. Hahaha, pantas saja penampilanmu sudah berubah, ternyata sudah mempunyai suami, ini akan lebih menyenangkan lagi, ucap Rita penuh makna. Pasti suamimu akan berterima kasih kepada kami, karena kami akan mengajarimu bagaimana caranya untuk menyenangkan suami di atas ranjang, lanjutnya. Kembali tertawa. Plak. 52. Lagi-lagi Rita menamparkan Maura, karena semakin dekat wajah Maura semakin terlihat cantik, dia tidak suka kalau kekasihnya nanti mengagumi Maura, tetapi sudah terlambat, karena saat baru melihat Maura kekasihnya itu sudah sangat terpesona, dan tidak sabar untuk memakannya. Melihat keadaan Maura yang sangat berantakan, dengan pakaian yang sudah penuh robekan, sehingga menampakkan kulit putih mulusnya di beberapa bagian yang terbuka akibat ulah Cindy yang merobeknya. Membuat Aldo semakin bersemangat, dia akan mencoba mencium bibir Maura yang saat ini ada darah di sudut kanan kirinya, terlihat lebih tebal, sangat menggoda dan menantang di mata Aldo. Cuih! Maura meludahi Aldo yang akan menciumnya. Sialan kau! Suamiku saja belum pernah menciumku, lebih baik kuserahkan tubuhku untuk suamiku daripada untuk sepertimu ucapan Maura penuh emosi. Aldo tersenyum dan mengelap air liur Maura yang berada di wajahnya menggunakan tangannya. Air liurmu saja sangat wangi, bagaimana dengan bibimu? Ucap Aldo yang membuat Rita tidak suka dan menarik rambut Maura lebih keras lagi sampai ada beberapa helai rambutnya yang terlepas. Ah, tolong sakit sekali. Hiks teriak Maura yang merasa seperti akan dicabut nyawanya. Dev maafkan aku. Aku belum bisa menjadi istrimu yang baik,
berbahagialah bersama wanitamu itu. Mungkin ini adalah kamaku karena telah menyakiti banyak orang. Ucap Maura dalam hati yang akhirnya tidak sadarkan diri karena terlalu sakit dan lelah. Sepertinya dia pingsan Rit, ucap Cindy yang melihat Maura memejamkan matanya, juga tubuhnya yang tiba-tiba lemas. Biarkan saja, justru ini lebih baik, ucap Aldo tersenyum senang, karena sebentar lagi dia akan menikmati wanita di depannya ini. Rita yang melihat kekasihnya itu begitu bersemangat saat melihat Maura pingsan membuat dirinya tidak suka. Kamu terlihat senang sekali Aldo. Sindir Rita menatap tidak suka kekasihnya itu. Bukan begitu baby, kamu kan tahu sendiri, aku tidak puas kalau hanya bermain dengan dua wanita, sejak tadi aku sudah menahannya, kata Aldo berkilah. Bohong kalau dia tidak terpesona dengan kecantikan Maura. Melihat bodi Maura yang aduhai tidak ada apa-apanya dengan dua wanita yang berada di samping Maura itu. Rita menatap iri pada temannya itu. Menurutnya, sosok Maura itu sudah sangat sempurna. Sedangkan di tempat lain, saat ini Dev sudah berada di rumah Maura, tetapi rumah itu terlihat sangat sepi, karena Tuan Yoga dan Nyonya Shirley sedang berada di kantor polisi untuk memberikan keterangan dan kesaksian kembali. Sedangkan Nina, saat ini sedang berada di butik untuk mencoba gaunnya kembali. Karena mertuanya sudah menunggunya dari tadi. Maura, kamu di mana? Teriak Dev menggelegar di dalam rumah itu karena dia sudah mencari istrinya di dalam. 53. Kamar tetapi tidak ada, dia baru ingat kalau mobil sang istri juga tidak ada di parkiran. Dev kembali lagi keluar rumah dan bertanya kepada penjaga keamanan. Apakah Melaura sudah pulang? Tanya Dev dingin kepada para penjaga. Tidak tuan, sejak meninggalkan rumah tadi, Nona Maura belum pulang, jawab sang penjaga itu takut karena melihat tatapan tajam suami dari nonanya itu. Dev mencoba menghubungi Maura kembali, tetapi nomornya tidak aktif. Sial, di mana dia sekarang? Perasaanku tidak enak. Drurt. Ponsel Dov bergetar dan dia melihat ternyata itu adalah keponakannya. Halo? Assalamualaikum, ucap Dev. Ada apa Nabila? Tanya Dev. Waalaikumsalam. Jawab Nabila di seberang sana. Om, apakah Mauranya sudah ketemu? Tadi kata suami Nabila, Maura keluar dalam keadaan seperti orang sedang marah, kata Nabila di seberang sana cemas. Dek, benarkah? Aku juga sudah menyusul di rumah tapi dia tidak ada. Ponselnya juga tidak aktif kata Dev menjelaskan kepada keponakannya itu. Jangan seperti orang bodoh Om. Kan Om bisa melacaknya lewat GPS ponselnya. Usul Nabila di sana, Bernard saja Dev baru kepikiran. Baiklah. Terima kasih atas usulnya, sudah dulu ya. Assalamualaikum. Ucapnya lalu mematikan sambungan teleponnya setelah Nabila membalas ucapan salamnya. Kemudian Dev mengotak-atik ponselnya. Matanya membelalak setelah melihat keberadaan sang istri, yang saat ini ternyata berada di dalam hotel milik Adam. Kemudian dia berlari untuk mengambil motornya, setelah menancapkan kunci motornya, Dev langsung melajukan motornya dengan sangat kencang, setelah para penjaga membuka pintu gerbangnya lebar-lebar, karena melihat gerak-gerik tuannya itu yang sepertinya sedang mengambil motor. Suami Nona Maura begitu sangat menyeramkan, ucap penjaga rumah itu yang diangguki oleh temannya. Benar. Kata temannya menimpali. 54. Maura yang malang. Brak. Dev menendang pintunya dengan sangat keras setelah sang manajer menekan tombol kunci otomatis pintu tersebut. Matanya membelalak melihat keadaan istrinya yang sangat mengenaskan, bukan hanya itu yang membuatnya murka, tetapi melihat kedua wanita yang setengah tit G dan seorang laki-laki yang tidak menggunakan apa-apa sudah mengungkung istrinya. Brengsek kalian, dasar binatang, iblis. Teriak Dev sangat murka, melangkah dengan cepat, mendekat ke arah ketiga iblis itu. Matanya memerah menahan amarah yang begitu besar dan ingin segera disalurkan. Dev menarik laki-laki berwajah pucat itu yang sedang shock melihat kedatangan banyak orang. Dev langsung memukul laki-laki itu sampai terjengkang ke lantai, tidak puas dengan memukul. Dev juga menendang perutnya. Buk! Sampai-sampai Aldo memuntahkan seteguk darah.
kemudian memukul wajahnya berkali-kali. Aldo tidak sempat melawan karena memang keadaan Aldo yang terasa sakit di sekujur tubuhnya. Tidak akan aku ampuni kalian. Kalian brengsek, menjijikan. Iblis, beraninya melecehkan istriku. Buk buk buk. Dev terus menghajarnya sampai Aldo tidak sadarkan diri. Sang manajer melihat seorang Dev yang sedang menghajar laki-laki itu merasa ngeri, nyalinya menciut, dan hanya bisa diam dan melihat tanpa mengeluarkan suara apapun. Sedangkan, para anak buah Dev hanya melihat bosnya itu menumpahkan amarahnya, barulah mendekat setelah laki-laki itu sudah tidak sadar. Sambil sesekali menatap tajam ke arah dua wanita yang saat ini sedang ketakutan dan saling berebut selimut untuk menutupi tubuh mereka yang hampir polos. Dua wanita di sebelah kanan kiri Maura menarik selimut yang berada di ranjang, saling tarik-menarik karena memang selimutnya hanya ada satu. Lepasin Cindy. Rita menarik selimutnya kencang. Aku yang lebih membutuhkan Rita. Rita menarik lagi selimutnya. Sampai mata Dev menatap tajam mereka. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Hah? Tanya Dev membentak dengan suara berat dan menggelegar, membuat kedua wanita itu pucat pasi karena saking takutnya, apalagi penampilannya sangat menyeramkan. Meskipun wajahnya terlihat tampan tetapi tertutup dengan wajah penuh kemarahan. Dan yang lebih membuat mereka lebih takut lagi, ternyata laki-laki di depannya ini adalah suami Maura. Sangat 55 menakutkan. Kedua wanita itu diam saja, tidak ada yang berani menjawabnya, tubuhnya bergetar hebat, karena rasa takut yang berlebihan. Katakan, siapa yang membuat Maura seperti ini? Atau kubunuh kalian sekarang juga. Tidak ada yang menjawab karena bibir mereka terasa keluh, sampai membuat kesabaran Dev habis. Akhirnya dia menarik paksa kedua wanita tersebut. Plak, plak. Dev menamparkan kedua wanita tersebut, tak segan-segan, walaupun mereka wanita tetapi Dev tidak peduli. Ampun Tuan Hicks Hicks Hicks, teriak mereka, memohon agar Dev memaafkannya. Tidak ada ampun untuk iblis seperti kalian. Aku tidak tahu siapa kalian, tetapi kalian sudah berani menghancurkan hidup Maura. Jangan salahkan aku, kalau aku tidak mengampuni kalian, kesalahan kalian sangat fatal. Dev menarik rambut kedua wanita tersebut, sampai membuat kedua wanita itu meringis. Ampun Tuan, ampun, Hicks Hicks Hicks, maafkan kami hilaf. Rita dan Cindy menangis histeris, karena rasa sakit akibat tarikan rambut yang begitu kuat dari tangan besar milik Dev. Dev melihat helaian rambut yang berada di sebelah bantal Maura yang berwarna putih itu, yang ia yakini adalah rambut sang istri, darahnya mendidih melihat itu semua. Kalian sialan, sangat kejam, berani-beraninya berbuat seperti itu kepada istriku. B**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 
sampai mereka ikut berjalan terseok-seok, karena Dev menarik mereka mendekat ke arah dinding, lalu dengan senyum devilnya membenturkan kepala mereka beberapa kali ke dinding. Duk duk duk. Rasakan ini. Beraninya menyentuh istriku, tidak akan kubiarkan hidup kalian tenang. Sampai darah keluar dari kening mereka lantas membuat kedua wanita tersebut tidak sadarkan diri, jatuh tergeletak di lantai yang dingin tanpa memakai pakaian lengkap. Bukannya nafsu melihat itu, Dev malah sangat jijik. Cuy. Dev meludahi mereka sebelum berjalan melangkahinya. Kalian bawa mereka ke markas. Dev memerintahkan kepada keempat anak buahnya. Sebelum Dev menyusul istrinya, dia sudah menghubungi anak buahnya untuk mengikuti dirinya saat ingin menemui sang istri. Baik bos, jawab mereka serempak, lalu mengangkat ketiga orang yang sudah tidak sadar. Dan Anda, jangan beritahu siapapun, atau aku akan menyuruh Tuan Adam untuk memecat Anda, ancam Dev kepada manajer hotel tersebut. 56. Baik Tuan, balasnya menunduk takut, tidak berani menatap Dev. Mari tuan-tuan, saya antar ke basement lewat jalur khusus agar tidak ada yang melihat, ujar sang manajer membantu mereka untuk keluar. Anak buah Dev mengangguk, tidak lupa dia membawa sebuah kamera yang terletak di atas meja, sebagai barang bukti. Dev mendekat ke arah istrinya yang keadaannya sangat memprihatinkan,
Dev tahu kalau sang istri saat ini sedang tidak sadarkan diri, wajahnya menatap kasihan. Istri yang malang, banyak luka lebam di wajahnya, juga bercak merah di bajunya yang berwarna hijau itu, banyak robekan di mana-mana. Untung Maura mengenakan celana jeans kulot, sehingga susah untuk dilepaskan. Dev menggulung tubuh istrinya menggunakan selimut, lalu mengangkat tubuh sang istri dan akan membawanya ke rumah sakit. Beberapa waktu lalu, saat Dev mengetahui istrinya sedang berada di hotel milik Adanem, ia langsung menuju hotel milik Adam. Dia juga memerintahkan anak buahnya untuk bertemu di tempat yang dituju. Setelah sampai di pelataran hotel milik Adam, dia langsung menghubungi Nabila untuk meminta nomor telepon Adam. Setelah menerima nomor telepon milik Adam, kemudian dia langsung menelponnya untuk meminta bantuan. Tidak menunggu waktu lama, Adam langsung menghubungi sang manajer untuk membantu Dev. Karena Dev adalah saudaranya, Dev langsung menemui sang manajer yang sudah menunggu di pintu lobi. Dengan sigap ia membantu Dev dengan menunjukkan bukti-bukti CCTV yang memperlihatkan seorang laki-laki yang sudah masuk terlebih dulu, lalu disusul oleh Maura dan seorang wanita yang Dev tidak kenal. Tak lama kemudian, masuk lagi seorang wanita dengan menekan tombol kunci otomatis. Dan langsung masuk begitu saja. Dev mengepalkan tangannya kuat-kuat. Setelah melihat CCTV itu, lantas ia berlari memasuki lift untuk menuju lantai atas disusul oleh manajer juga anak buahnya. Berlari sambil berdoa semoga istrinya baik-baik saja, meski perasaannya tidak bisa dibohongi, raut wajahnya penuh kegelisahan dan ketakutan, apalagi tadi melihat istrinya gelisah saat berjalan, dia sangat yakin kalau istrinya itu berjalan tidak dengan kesadaran penuh. Semoga saja yang Dev pikirkan tidak terjadi. Pintu lift terbuka dan mereka sudah sampai lantai atas, tempat Maura menuju ke kamar hotel bersama seorang wanita. Langkahnya semakin berat, meski ia berlari tapi seakan waktu menertawakannya karena tempat yang ia tuju terasa sangat jauh. Dev sampai di depan pintu kamar hotel yang ia tuju. Sang manajer langsung menekan tombol kunci otomatis. Karena tidak sabar, Dev langsung menendang pintu tersebut sampai membuat semua orang terperanjat. 57. Rumah Sakit Harapan Kasih. Di sebuah kamar yang cukup luas dengan nuansa putih, dan beraroma khas rumah sakit, terbaring lemah tak berdaya, seorang wanita yang sudah beberapa jam tidak mau membuka matanya, selang infus yang hampir habis tertancap di tangan kanannya. Dialah Maura, sudah sedari sore sampai malam, matanya tak kunjung terbuka, Maura masih asyik di dunia mimpinya. Maura, bangunlah. Apa mimpimu terlalu indah, sehingga kamu belum mau membuka mata? Gumam Dev tersenyum kecut, dalam hati yang terdalam, Dev merasa bersalah karena tidak becus menjaga istrinya itu. Maafkan aku Maura, belum bisa menjadi suami yang baik untukmu, padahal aku sudah pernah mengatakan kepadamu, kalau aku akan selalu menjagamu. Dev menggenggam tangan istrinya penuh sayang. Ceklek. Pintu kamar rawat Maura terbuka. Di sana terlihat Nyonya Shirley dan Tuan Yoga serta Nina datang dengan wajah kesal, menurutnya dengan Maura sakit dan dirawat, hanya buang-buang waktu mereka saja. Di tangan Nyonya Shirley dan Nina membawa buah-buahan dan paper bag berisi makanan. Cih, kenapa tidak mati saja sekalian, gumam Nina dalam hati. Dan meletakkan buah-buahan di meja nakas, di samping Maura, lalu berjalan ke arah sofa untuk duduk. Karena berjalan di dalam rumah sakit, membuatnya lelah, mungkin karena efek dirinya tengah mengandung. Kasihan sekali kau Maura, punya suami tidak berguna, hanya menyusahkanmu saja, ucap Nyonya Shirley tiba-tiba, menyindir Dev dan membuat Dev tersentak, dia mengeratkan genggamannya pada tangan Maura. Dev hanya diam, tidak mau membalas perkataan Nyonya Shirley. Tetapi matanya menatap tajam Nyonya Shirley, yang ada di seberangnya dan seketika itu juga nyali Nyonya Shirley menenciut. Tidak berani menatap suami Maura karena menurutnya terlalu menakutkan. Siapa yang melakukan ini semua? Tanya Tuan Yoga datar. Belum tahu, kata Dev tanpa mengalihkan pandangannya dari wajah istrinya. Suami macam apa kau ini? Untung saja Maura tidak apa-apa. Kata Tuan Yoga menatap remeh ke arah Dev. Jangan sampai Maura mati sebelum usianya 22 tahun,
Bisa-bisa aku tidak akan mendapatkan apapun, gumam Tuan Yoga dalam hati. Karena di dalam surat wasiat itu, jika Maura meninggal sebelum usianya 22 tahun maka semua aset dan harta kekayaannya akan diberikan kepada fakir miskin dan yatim piatu, lanjutnya dan mengedip-ngedipkan matanya kepada sang istri. Sementara Nina hanya terdiam sejak tadi, dirinya tidak mau melihat Maura yang sedang terbaring lemah. Nina duduk di sofa, dengan terus memainkan ponselnya. Sesekali senyum-senyum setelah melihat pesan dari calon suami. Ceklek. Sang dokter dan seorang perawat datang untuk memeriksa Maura.